Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Mengulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Susuk Pembalasan. Kali ini memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja mulai kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Dia, kita perlu bicara. Ada yang mau aku tanyain, penting. Kukirim pesan WA pada temanku dia yang tinggal tidak jauh dari rumah Mas Hadid. Dia juga sama menjadi asisten rumah tangga sepertiku. Ya udah, oke. Kita ketemu di taman komplek aja ya. Jam 2 siang, balasnya. Sambil menunggu jam 2 siang, aku cepat menyelesaikan semua tugas, termasuk mengambil gambar kamar yang semalam dipakai Riana untuk melakukan ritual. Riana mungkin lupa mengunci kembali kamar pintu, tapi anehnya, tungku kecil yang semalam menyala langsung bersih seketika. Begitu juga dengan air yang berada di dalam baskom itu kering. Setelah kurasa cukup untuk mengambil seluruh gambar ke dalam memori handphone sebagai bukti, aku kembali menutup pintu. Namun, tiba-tiba suara deru mobil terdengar dari bawah. Sedikit berlari aku menuruni tangga untuk melihat siapa yang datang. Ku intip dari jendela ruang tamu, mobil Mas Tio. Dia sudah kembali. Senyumku mengembang, akhirnya dia kembali ke sini. Cepat aku kemudian membukakan pintu untuknya dan kemudian menyuruhnya masuk. Sesaat setelah aku menutup kembali pintu depan, ku peluk ia erat. Mas Tio terperanjat. Ia mengusap kepalaku, lalu mendaratkan ciumannya di sana. Kamu kenapa, Tan? Gak biasanya kamu seperti ini? Tanyanya. Mas, aku takut. Nanti akan aku ceritakan di taman bersama temanku. Kenapa gak di sini saja? Aku takut Riana tahu. Ya udah oke. Tapi lepas dulu dong pelukannya. Kamu kangen ya sama aku? Mas Tio menetap erat. Aku kemudian tersenyum malu. Hanya dia yang nyatanya memang tulus menyayangiku. Meskipun hati ini masih selalu merindukan Mas Hadid, sudahlah. Dia tidak lebih dari ayahnya kali. Mas Tio mengajakku untuk duduk di sofa ruang tamu. Aku meletakkan kepala di bahunya, mengingat kejadian semalam kembali membuat hati ini resah, risau gundah gulana. Bagaimana aku harus mengatakan ini pada suamiku? Apa reaksinya kalau dia sampai tahu jika istrinya ini akan menjadi tumbal pesugihan Riana? Aku memejamkan mata sesaat. Mas, bagaimana keadaan kali? Dia baik-baik saja, tapi sepertinya dia merindukan bundanya, sama sepertiku. Mas Tio mencubit pipiku dengan gemas. Syukurlah kalau begitu, Mas. Apa misimu sudah selesai? Aku ingin membawamu pergi dari sini. Sebentar lagi, Mas. Riana belum dapat balasan yang setimpal. Tanti, mau sampai kapan? Kita bisa jalani hidup kita dengan bahagia kok, tanpa harus merusak rumah tangga mereka. Mas, pokoknya aku masih sakit hati. Kalau Mas gak mau dukung aku, lebih baik Mas gak usah temui aku lagi. Kamu itu istriku, tanggung jawabku. Aku hanya khawatir. Mas percaya sama aku kan? Mas Tio menghela nafas pelan. Ia merengkuh kembali tubuhku, mengusap-ngusap punggungku. Aku menyayangimu melebihi apa yang kamu tahu. Pertama kali melihatmu aku sudah jatuh cinta. Fitnah itu mungkin bagiku adalah sebuah berkah, ya karena dengan begitu aku bisa mendapatkanmu. Aku hanya terdiam dan iya, aku bisa merasakan itu semua. Betapa Mas Tio terlalu baik, sabar, dan penyayang.
bahkan tidak pernah sedikit pun menyakitiku. Maafkan aku, Mas, tapi aku pasti akan kembali. Aku hanya ingin mereka tahu kalau aku bukan wanita lemah. Iya, aku percaya. Lalu kemudian suara dering ponsel terdengar. Mas Tio merogoh saku celananya. Tidak beberapa lama kemudian, dari kantor, sebentar ya. Mas Tio menerima panggilan itu. Ada apa, Mas? Tanyaku bingung melihat perubahan wajah suamiku. Aku harus ke kantor sekarang, ada masalah. Tiba-tiba gudang kebakaran. Aku harus segera ke sana. Mas Tio tampak cemas. Perusahaan milik papanya adalah bidang ekspedisi terbesar di kota ini. Kalau sampai kebakaran, entah berapa kerugian yang akan ditanggung perusahaan atas seluruh barang konsumen. Aku pergi dulu ya, sayang. Mas Tio mengecup keningku lalu berjalan ke arah pintu. Aku melepas kepergiannya begitu saja. Ingin rasanya membantu, tapi aku bisa apa? Cukup tidak merepotkannya saja, aku sudah bahagia. Jam 2 siang, aku duduk di taman komplek, melihat sekeliling sambil menunggu kehadiran dia, temanku. 10 menit aku menunggu, akhirnya wanita berjilbab putih yang badannya sedikit berisi itu datang menghampiriku dengan tergopoh-gopoh. Napasnya tersengal, sepertinya dia berlari dari rumahnya. Wah, terdengar jelas napasnya. Ia lalu duduk di sebelahku. Maaf ya aku telat. Iya nggak apa-apa. Tadi ngelonin anak majikan aku dulu soalnya susah banget disuruh tidurnya. Iya santai aja. Emang ada apa sih, Tan? Tumben kamu. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi. Aku meraih ponsel dari dalam saku, menyalakannya, dan kemudian menunjukkan foto-foto yang tadi ku ambil di dalam kamar atas. Alis dia bertautan. Apaan ini? Rumah Pak Hadid? Tanyanya. Aku hanya mengangguk. Dengan sedikit berbisik, aku menceritakan semua yang kulihat dan kudengar semalam tentang Riana, termasuk aku yang selanjutnya akan menjadi tumbal. Tan, aku ingetin sama kamu ya, hati-hati. Mau tahu, setiap 6 bulan sekali, pasti karyawan maupun tukang parkir di tokonya Pak Hadid itu ada yang meninggal tiba-tiba. Padahal mereka sebelumnya nggak sakit apa-apa. Berarti memang benar orang-orang bilang kalau Pak Hadid dan Bu Riana punya pesugihan. Dia menatap tajam. Tapi kayaknya Pak Hadid nggak tahu deh. Nggak mungkin. Kenapa? Mungkin aja kan? Ya karena kemarin dia bilang takut kalau akan kehilangan anaknya lagi. Ya gara-gara dia telah ngasih tumbal, tumbalnya juga nggak bisa sembarangan, Tan. Malah yang dekat sama mereka berdua yang bakalan dijadiin. Loh, kok gitu? Iya, biar keluarganya nggak curiga, karena mereka baik. Ya mana mungkin numbalin, logika kebalik aja. Ya mana mungkin numbalin, logika kebalik aja. Gila, pintar juga mereka. Nah, makanya itu. Mungkin sekarang dia baik-baikin kamu, ya buat numbalin kamu nantinya. Terus aku harus gimana? Aku takut dia. Dari awal kan aku udah bilang sama kamu ngapain mau kerja di rumah mantan sendiri? Emang gak sakit hati? Malah bilang mau balas dendam segala sama Riana. Gak taunya dia lebih pintar kan? Udah deh, bantuin. Bukan malah ngungkit masa lalu. Jangan-jangan kamu masih suka sama Pak Hadid ya? Dia malah terkekeh. Gak lucu kamu. Serius aku beneran takut ini. Caranya cuma dengan kita mendekatkan diri sama Allah, sholat sama ngaji. Kamu bisa ngaji kan? Aku terdiam. Sholat, ngaji. Susuk ini bisa luntur dong. Tapi gak ada persyaratan itu kemarin sama Mbak Surip. Dia cuma bilang aku dilarang bersetubuh. Tapi apa sholatku diterima? Kok diam? Kamu kan tahu aku udah lama gak sholat sama ngaji. Percuma. Aku melipat kedua tanganku di dada. Loh, kenapa? Dia, lihat orang tuaku. Mereka rajin sholat,
puasa, ngaji, mana? Miskin terus, malah menderita. Katanya Allah Maha Baik, mendengar semua doa kita. Nyatanya, astagfirullah, Tanti, nggak boleh ngomong begitu kamu. Allah bisa murka nanti. Kamu harusnya berdoa untuk orang tuamu, terutama bapak kamu yang ada di surga. Dia sedih lihat kamu sekarang kayak gini. Aku tanya, apa kamu bahagia? Kebahagiaanku sudah musnah. Kamu tahu sendiri kan? Karena kamu nggak pernah dengar ucapan orang tuamu, Tan. Kenapa kamu jadi ceramain aku? Kataku dengan kesal. Ya bukan begitu. Aku sedih. Sampai detik ini, aku belum bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Semua gara-gara siapa? Mas Hadid. Apa aku salah kalau ingin menuntut balas agar orang tuaku bahagia di sana? Tangisku pecah. Dia memang sahabat terbaikku dari sejak di kampung. Sampai dia pergi ke kota ini untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Dia merangkulku, aku hanya menunduk menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Tanti, dari dulu aku tahu orang tuamu begitu menyayangimu. Mereka selalu melarangmu kan untuk tidak berhubungan dengan Pak Hadid. Seandainya kamu dengar ucapan mereka, kejadiannya gak akan seperti ini. Dia mengusap bahuku pelan. Aku mendongak menatap ke langit, mengusap air mataku yang membasahi pipi ini. Benar memang apa kata dia. Aku dulu terlalu senang karena bisa dekat dengan pria idaman di kampung. Sampai-sampai ucapan orang tuaku tidak pernah aku dengar. Benar kata orang, cinta itu memang buta dan menyesatkan, dan aku terjebak di dalamnya. Lebih baik kamu taubat, mohon ampun sama Allah, biar Allah yang lindungi kamu. Lagi dia mencoba menguatkanku. Aku akan taubat setelah Riana mendapatkan semua balasannya. Ya, kalau umurmu panjang. Kalau enggak, ya mana pernah tahu kan batas umur kita juga. Bisa aja habis ini kamu ketabrak mobil terus meninggal. Atau kepleset di kamar mandi gitu, iya kan? Oh, kamu doain aku meninggal nih ceritanya. Ya enggak dong, cuma kan mau ngikutin aja. Saran aku cuma itu. Dia tersenyum kecil. Sedikit lega aku bisa menceritakan ini semua pada sahabatku. Seandainya nanti memang nyawaku berada di tangan Riana, paling tidak dia ini kan tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Kami pun berpelukan lalu kembali pulang. Sebelum pulang, aku mampir ke tempat kios buah mencari pisang emas untuk Riana. Sebelum dia mengambil nyawaku, aku akan terlebih dahulu melukainya. Pukul 5 sore, aku membuat nugget pisang emas. Selesai digoreng, lalu kubungkus layaknya beli di tukang jualan nugget pisang. Semoga saja dia tidak menyadari kalau pisang ini adalah pisang emas yang menjadi pantangannya. Tiba-tiba suara pintu depan dibuka diiringi oleh suara langkah kaki. Aku tahu Riana sudah pulang. Dia akan mengajakku untuk berbelanja. Tanti, panggilnya. Iyanya. Aku kemudian berlari mendekat. Kamu lagi apa? Tanyanya dengan ramah. Oh, lagi bersihin dapurnya. Mau masak makan malam? Oh, nggak usah masak. Kita makan di luar aja ya. Lagi pula kan Mas Hadid nggak ada. Oh iya, saya mau ganti baju dulu. Kamu juga. Habis itu kita lanjut ke mall, oke? Aku hanya mengangguk. Benar kata dia. Dia memperlakukanku dengan baik. Aku semakin was-was. Terlebih Mas Hadid sedang pergi. Begitu juga dengan Mas Tio yang sedang ada masalah di kantornya. Meski dengan perut yang besar, Riana masih terlihat lincah memegang kemudi. Sambil bersenandung, ia menatap ke arah jalanan. Kamu pasti belum pernah pergi ke mall kan? Tanyanya. Iyanya betul. Ini untuk pertama kali. Wah, bisa buat cerita dong nanti sama keluarga kamu. Iyanya. Kamu udah punya anak? Sudah, satu laki-laki. Oh, sudah besar? Baru 2 tahun.
Suami kamu kerja di kota? Oh, wah LDR dong. Riana menatapku dengan senyuman. Ya Tuhan, aku benar-benar takut dengan sikapnya. Bisa sekali dia bersikap sesantai ini dengan calon tumbalnya. Oh iyanya, ini saya lupa dikasih temen tadi. Nugget pisang crispy, enak banget. Ada coklatnya gitu di dalam. Ini buat nyonya. Aku menyodorkan kotak berisi nugget pisang buatanku. Wah, wangi ya. Saya coba ya Tan. Riana mengambil sepotong dan juga menggigitnya. Jantungku berdegup kencang sekali saat pisang itu mulai dikunyah dan ditelan. Lahap dia memakan, sampai lupa sudah 5 potong pisang masuk ke dalam kerongkongannya. Nah, itu di depan mallnya. Kita udah sampai. Riana menunjuk sebuah gedung besar yang ramai. Mobil Riana memasuki area parkir. Sebelum turun, ia mengambil air mineral dari dalam tasnya dan kemudian minum secara perlahan. Enak, beli di mana? Tanyanya. Aku hanya menggeleng. Saya nggak tahunya. Aku meringis. Tinggal menunggu saja reaksinya nanti bagaimana. Kami pun masuk ke dalam mall. Berjalan di antara kios-kios yang memajang barang dagangannya. Dari sepatu, pakaian anak, pakaian dewasa, pria, dan juga wanita semuanya ada. Riana mengajakku naik tangga berjalan. Sedikit ngeri saat kaki kananku ini menapak di tangga yang bergerak sendiri ke atas itu. Maklum baru pertama kali memang. Aku agak gugup dan grogi, ya dan kator juga. Riana tertawa kecil melihat tingkahku. Mungkin menurutnya ya malu-maluin, tapi dia tetap menganggapku. Ia kemudian membawaku ke sebuah kios perlengkapan bayi. Ia memilih sendiri semua perlengkapan bayi yang dibutuhkan. Aku hanya membantu membawakannya saja. Setelah selesai kami tidak langsung pulang. Riana mengajakku masuk ke kios pakaian dewasa. Ia ingin membelikanku baju baru. Aku menolak, tapi wajahnya kecewa melihat penolakanku. Dengan terpaksa aku menerimanya. Tan, gak kerasa ya? Sudah jam 7 malam. Kita makan di food court aja ya? Riana mengajakku naik ke lantai paling atas. Khusus untuk makanan, aku hanya mengikuti saja. Setelah mendapat duduk di kursi tengah, aku meletakkan semua barang belanjaan di bawah kaki, tepatnya di kolong meja. Tiba-tiba saja aku merasa harus ke kamar mandi karena ingin buang air kecil. Aku meminta izin kepada Riana, namun Riana menyuruhku untuk memesan makanan terlebih dahulu. Setelah memesan makanan, aku langsung ngacir ke kamar mandi. Masuk ke toilet yang WC-nya tidak sama dengan di rumah. Kata orang WC duduk. Ya mau gak mau aku duduk. Di rumah Riana WC duduk hanya ada di dalam kamarnya, yang aku sendiri nggak tahu cara menggunakannya. Untungnya di toilet ini ada gayung juga ember kecil. Kalau tidak, mungkin aku tidak bisa membersihkan diri dari air kencing ini. Selesai buang air kecil, aku kembali ke meja di mana Riana tampak asik dengan ponselnya. Makanan dan juga minuman yang tadi kupesan sudah tersaji. Cepat juga pelayanannya. Kamu lama banget, Tan? Maaf ya, tadi saya nyari showernya nggak ada. Untung ada gayung sama ember. Kamu itu lucu apa polos sih? Ya udah, dimakan dulu tuh, keburu dingin. Riana terkekeh. Iyanya. Aku melihat Riana memesan bakso Malang dan aku memesan mie goreng gila yang pedasnya level 10. Ya karena penasaran dengan pedasnya. Sedangkan minumannya aku memesan es jeruk, sementara Riana hanya sebotol air mineral. Sesamanya di rumah, Riana langsung masuk ke kamarnya. Aku pun juga mencoba beberapa pakaian yang tadi dibelikan oleh Riana. Tiba-tiba suara teriakan terdengar dari kamar Riana. Aku berlari menuju arah suara itu. Saat kubuka pintu kamarnya, Riana sedang mengerang kesakitan di depan meja rias. Memandangi wajahnya, nyaris tidak percaya saat aku mendekat. Wajah Riana yang mulus dan cantiknya sundul langit itu tiba-tiba menghitam. Lalu kemudian
tumbuh bisul kecil-kecil yang semakin lama semakin memenuhi wajah dan area lehernya. Ia menggaruk-garuk kepalanya. Rambut sudah tidak berbentuk lagi, benar-benar berantakan. Ia meronta sambil mengacak seluruh alat kosmetik di hadapannya itu. Senyumku mengembang, bau busuk menyeruak di ruangan. Aku menghampirinya dan berdiri di belakangnya. "Ah, panas, sakit," jeritnya. "Ah, perutku, kamu siapa?" tanyanya melihatku dari pantulan cermin. Aku menggulung rambut dan juga mengikatnya. Ku hitamkan bibirku dengan lipstik hitam yang sengaja ku bawa, memasang tombel di dagu, dan ku pasang kembali kacamata bulat besar yang dulu menemaniku. Rah, Tanti, ucapnya terbata. Aku tersenyum sinis. "Kenapa? Kamu pikir aku sudah melupakan semua kejahatanmu?" "Tidak, Riana." Riana bangkit dari duduknya. Ia berjalan mundur ke arah pintu saat melihatku menodongkan pisau kecil yang selalu aku sembunyikan di balik beraku. "Kamu mau apa?" tanyanya, sedikit bersenang-senang dengan darah di wajahmu. "Untuk jin yang menguasaimu." Aku terus mendekat. Riana sudah bersandar di dinding kamarnya. Ia tidak dapat lagi berlari menyelamatkan diri, karena pintu kamar sudah aku kunci. Jangan Ratanti, maafkan aku." Pisau sudah menempel di dagunya. Ku tekan perlahan ke lehernya yang jenjang itu. Meski bau busuk menyengat, aku tidak peduli. Wanita ini harus mati di tanganku. Tiba-tiba tenggorokanku terasa sakit. Kepalaku pening. Aku memegang kepala masih dengan pisau menempel di lehernya. "Kita akan mati bersama, Ratanti. Karena di dalam minuman yang kamu minum tadi sudah kuberi racun." Riana menatap tajam. Wajahnya kini hancur, bisul-bisul itu mulai pecah. Wajah cantiknya hilang tertutup oleh nanah dan darah. Aku benar-benar pusing, kepalaku sakit. Gila, dia benar-benar sudah merencanakan semuanya. Tolong aku. Siapa yang bisa menolongku? Kulihat Riana masih sempat tertawa terbahak-bahak, lalu ia melemah, duduk dan terpejam. Sementara aku masih terhuyung mencoba tetap sadar berjalan ke arah pintu. Sial, kemana kuncinya? Belum sempat aku memutar kunci, tiba-tiba semuanya gelap. Suara dengkuran terdengar di telinga, hidung seperti tertutup, napas terasa sesak. Perlahan ku coba membuka mata. Ruangan serba putih terpampang dengan nyata. Tangan kiri terlihat selang infus menancap, sementara tangan kanan terasa hangat. Seseorang sedang memeluk erat tangan kananku. Dibawanya ke alam mimpi. Dari rambutnya aku tahu siapa dia. Mas Hadid. Dengan selang oksigen yang menempel di hidung membuatku sulit bergerak. Bahkan untuk menelepon pun susah. Aku mencoba menggerakkan tangan kananku, memberikan isyarat kalau aku sudah sadar. Mas Hadid terbangun, dia menoleh ke arahku, mengusap wajah dan merapikan rambut, lalu mengusap kepalaku dengan lembut. "Tanti, akhirnya kamu siuman." "Aku sempat bingung melihatmu tidak sadarkan diri," ucapnya. Aku hanya terdiam dan kemudian mencoba membaca kembali situasi yang terjadi. "Mas menolongku?" tanyaku lirih. Mas Hadid menggeleng. "Pak Kasdi menemukan kamu dan juga Riana di dalam kamar dalam kondisi mengenaskan. Riana pingsan dan sekarang kondisinya masih di ruangan ICU. Sedangkan kamu, mulut penuh busa dan bibir sudah membiru. Sebenarnya apa yang terjadi antara kalian?" tanyanya menatap intens. "Tanti, tolong bicara sejujurnya. Apa Riana ingin menyakitimu?" Mas Hadid kembali menggenggam tanganku dan mengecupnya. "Iya," jawabku apa adanya. "Bisa kamu ceritakan?" "Ponselku mana, Mas?" Mas Hadid mengambil ponselku di dalam lemari samping tempat tidur dan menyerahkannya kepadaku.
Kubuka kembali foto-foto di kamar atas rumahnya, lalu aku perlihatkan. Wajah Mas Adit berubah seketika, kedua netranya melotot tajam tidak percaya. Maksud kamu apa? Tanyanya geram. Mas, apa kamu selama ini nggak sadar kalau Riana punya pesugihan dan dia gunakan pelet untuk menjerat Mas Adit? Pria di hadapanku hanya menggeleng dengan lemah. Itu jawaban atas hilangnya calon anak-anak kalian, karena Riana yang menumbalkannya. Begitu juga dengan karyawan atau tukang parkir yang mendadak meninggal, ucapku lirih. Mas Adit masih tidak percaya. Ia menutup wajahnya dengan telapak tangan. Tapi, nggak mungkin. Riana orang baik. Karama sudah terkena tipu dayanya. Dan kemarin, aku yang hendak ditumbalkan agar anak kalian kembali lagi. Ya, maka dari itu Riana mencoba meracuniku. Tio yang baru saja masuk ke dalam ruangan membuat kami tersentak. Benar itu sayang. Kalau Riana mau menumbalkan kamu, jangan-jangan gudangku kebakaran juga karena ulah dia. Mas Tio menatap tajam ke arah Mas Adit. Sabar Tio, kita belum punya bukti. Aku harus cari tahu di rumah dan juga menginterogasi Riana. Dia nggak boleh mati begitu saja, karena telah berani mencelakai orang yang selama ini masih kusayangi dan kucintai. Mas Adit bangkit dari duduknya. Kamu mau kemana, Dit? Tangan Mas Tio menjaga bahu Mas Adit agar tidak keluar ruangan dalam keadaan emosi. Udah, lepasin. Aku akan beri perhitungan pada Riana. Dit, katanya mau cari bukti. Jangan pakai emosi. Ini masalah ilmu gaib. Kita jangan gegabah. Salah-salah, kita yang jadi tumbal nanti. Mas Adit menghentikan langkahnya. Ia menunduk dengan wajah yang kesal. Aku bisa melihat tangannya mencengkram erat seperti kasur. Sayang, gimana badan kamu? Udah enakan? Tanya Mas Tio. Ia mengusap lembut kepalaku. Iya mas. Tio, jangan-jangan selama ini kamu tahu kalau Tanti kerja di rumahku? Mas Adit menatap Mas Tio tajam. Iya, kenapa? Apa aku salah mengenali istriku sendiri? Mas Adit membuang muka. Dia itu cintanya cuma sama aku, ya kan Tanti sayang? Mas Adit menatap tajam. Aku seperti maling yang tertangkap basah dan tidak bisa mengelak. Semoga Mas Tio tidak menyadari perubahan wajahku ini. Jangan mimpi Adit. Selama ini aku diam karena menghargaimu sebagai saudara sepupu, menghargai keluargamu. Kemana kamu saat Tanti terpuruk? Saat Tanti diperkosa oleh preman? Saat Tanti sendiri harus melalui masa-masa sulit? Kalau bukan karena aku, mungkin sekarang dia sudah bunuh diri beserta bayi yang dikandungnya. Cukup mas, aku tidak kuat lagi jika Mas Tio menceritakan semuanya. Apalagi tentang preman itu yang ku karang sendiri, padahal pelaku sebenarnya adalah Mas Adit. Kenapa sayang? Biar dia tahu kalau dia tidak pantas lagi kamu cintai. Mas Tio mengecup keningku dengan pelan. Ada semburat cemburu di wajah Mas Adit. Tanti, apa kamu hamil waktu itu? Tanya Mas Adit. Aku terdiam membuang muka ke arah jendela. Air mataku sudah tidak tahan lagi keluar jika mengingat kembali kejadian waktu itu. Jawab Tanti, kini suara itu melemah. Tanti, jawab. Laki Mas Adit menunduk. Bahunya terguncang hebat, dia menangis. Iya mas, jawabku lirih di sela isak tangisku. Mas Adit memukul kasur dengan geram, lalu mengacak rambutnya. Dia pasti begitu menyesal karena telah meninggalkanku begitu saja. Kenapa kamu gak pernah cerita? Kenapa kamu gak pernah bilang sama aku? Kenapa? Tanyanya lagi. Buat apa mas? Bukannya mas sudah bahagia dengan Riana? Aku tidak ingin merebut mas lagi dari wanita itu. Lalu, untuk apa kamu datang lagi ke kehidupanku?
Aku hanya ingin Riana merasakan sakit yang pernah kurasakan. Tanti, maafkan aku. Mas Adit berjalan ke arahku memelukku dengan erat. Aku hanya memejamkan mata menahan semua sesak di dadaku. Mas Tio hanya menatap kami dengan tatapan sendu. Ia begitu lapang dada melihatku dipeluk kembali oleh orang yang menyakitiku. Karena dia percaya kalau rasaku sudah tidak ada lagi untuk Mas Adit. Sekarang jawab, di mana anak kita? Tanya Mas Adit. Apa? Anak kita? Mas Tio menarik Mas Adit ke hadapannya. Coba sekali lagi kamu bilang, Dit. Kini tangan Mas Tio sudah mencengkram erat kera baju Mas Adit. Tio, maafin aku, ujarnya lirih. Buah! Mas Tio melayangkan tinjunya ke wajah Mas Adit. Tanti, kamu jujur, sebenarnya Gali anak siapa? Preman itu atau bajingan ini? Mas Tio menatap tajam. Maafkan aku, Mas. Mas Adit adalah ayah kandung Gali, ucapku lirih seraya menangis. Buah! Kini tinju itu mendarat di perut Mas Adit. Aku tidak kuat melihat mereka berkelahi di sini. Cukup, aku bilang cukup. Aku berusaha bangkit untuk duduk dan kemudian memisahkan mereka. Tapi tetap tidak bisa. Kemarahan Mas Tio dengan Mas Adit tidak bisa dikendalikan. Mas Adit terlihat pasrah, mungkin dia sadar dengan kesalahannya. Aku hanya bisa menatap wajahnya yang babak belur. Lalu Mas Tio keluar dengan kesal, bahkan memandang kembali wajahku pun ia tidak mau. Maafkan aku, Mas. 3 hari aku terbaring lemah, dan kini semua selang di tubuhku sudah boleh dilepas. Sore nanti aku kembali pulang. Selama 3 hari ini hanya Mas Adit yang menemaniku, bahkan merawat dan juga menjagaku. Aku tidak tahu kemana Mas Tio pergi. Sejak perkelahiannya kemarin dengan Mas Adit, ia tidak pernah lagi datang menjengukku. Mungkin ia benar-benar kecewa karena aku telah menyembunyikan masalah ini, ya masalah tentang ayah kandung Galih. Tanti, kamu pulang ke rumahku saja ya. Mas Adit merapikan pakaianku, memasukkan kembali ke dalam tas hitam kepunyaanku. Aku bingung. Memang tidak ada lagi tempat untukku kecuali rumahnya. Seandainya Mas Tio ada, aku pasti memilih tinggal bersamanya. Kamu masih memikirkan Tio? Mas Adit menatapku yang tengah duduk memandang ke arah jendela. Bagaimanapun juga, dia suamiku, Mas. Apa kamu mencintainya? Aku menyayanginya. Apa kamu mencintai Tio, Tanti? Aku rela kalau kamu benar-benar mencintainya. Aku tahu selama ini aku telah salah menyakitimu. Sudahlah, Mas. Tanti, aku boleh meminta permohonan. Apa? Aku memandang wajahnya yang berubah serius. Aku ingin bertemu dengan anak kita, ucapnya lirih. Ia menatap erat. Aku hanya mengangguk. Tidak mungkin juga aku melarangnya melihat darah dagingnya sendiri. Sedikit akan kulupakan masa lalu itu. Paling tidak Mas Hadi tahu kalau Gali adalah anaknya. Besok aku antar kamu pulang kampung. Aku gak sabar ingin menggendongnya. Boleh? Aku mengangguk lagi. Betapa ia begitu menginginkan seorang anak, namun selalu saja digagalkan oleh rencana busuk Riana, istrinya sendiri. Tenang saja, aku juga tidak akan memaksa dia untuk memanggilku ayah, karena aku tahu hanya Tio yang pantas dipanggil ayah, bukan aku. Mas Hadi tersenyum getir. Ya Tuhan, seandainya semua ini tidak terjadi, mungkin kami sudah menjadi keluarga yang bahagia. Aku, Mas Hadi, dan juga Gali. Bagaimana keadaan Riana, Mas? Tanyaku penasaran. Mas Hadi mengembaskan tubuhnya di kursi samping tempat tidurku, menghela nafas pelan dan menggeleng. Dokter angkat tangan, ucapnya. Maksudnya? Aku juga gak tahu. Dokter menyerah. Bisul yang tumbuh di wajah dan juga lehernya Riana itu sekarang menjalar ke seluruh tubuhnya, dan baunya sangat busuk sekali. Suster gak ada yang kuat menjaganya. Mas Hadid menjelaskan dengan nada pasrah. Aku mengernyit, lalu menelan saliva. Benar apa yang dibilang oleh dia.
Mungkin aku harus cepat-cepat bertaubat sebelum aku merasakan hal yang sama seperti Riana karena susuk yang kutanam di wajahku. Kenapa? Kok wajah kamu mendadak pucat begitu? Tanyanya. Aku hanya menggeleng. Lalu, apa Riana juga akan dibawa pulang? Iya, mau gak mau. Kamar atas bagaimana, Mas? Kemarin sudah dihabiskan. Aku panggil Pak Ustadz untuk membantu membakar semua barang-barang pesugihan itu. Dan Pak Ustadz berhasil memanggil jin penunggu rumah yang menjadi sekutu Riana lalu mengusirnya. Sekarang sudah aman, tumbal-tumbal itu tidak akan ada lagi. Mungkin akan kembali ke diri Riana sendiri. Tubuh dia yang kena. Aku menghela nafas lega. Akhirnya aku terbebas dari tumbal itu. Tapi kasihan juga Riana. Sorenya aku dan Riana pulang ke rumah Mas Hadid. Riana dibaringkan di jok belakang mobil. Sementara aku duduk di sebelah Mas Hadid yang memegang kemudi. Perjalanan kami begitu menyenangkan, bagaimana tidak? Sesekali bunyi erangan dan rintihan terdengar dari mulut Riana. Ia begitu terlihat kesakitan, mungkin rasa sakit itu terasa saat bisul-bisul itu pecah. Nana bercampur darah membasahi jok belakang, baunya sungguh membuat kami menahan nafas. Aku dan juga Mas Hadid sengaja tidak menghidupkan AC mobil, cukup membuka jendela mobil saja agar udara berputar keluar. Perjalanan dari rumah sakit menuju rumah Mas Hadid memakan waktu 45 menit. Lumayan bukan? Untuk menahan perut yang bergejolak ingin muntah dengan aroma busuk dari tubuh Riana. Mas Hadid meminta Pak Kasdi untuk membantunya membawa masuk Riana. Dia tidak mau tangannya kotor terkena darah dan Nana istrinya sendiri. Riana juga tidak tidur di kamarnya. Mas Hadid menyuruh Pak Kasdi membawa Riana ke kamar tamu. Ia juga tidak mau tidur bersama dengan istrinya lagi. Wanita yang dulunya cantik kini bagai mayat hidup. Kulit wajahnya banyak yang mengelupas. Bahkan betisnya yang diperban juga terlihat darah yang merembes dan bau. Pupil matanya mengecil, tatapannya kosong, dan menjerit-jerit ketika mendengar suara azan. Tangannya yang dulunya mulus kini penuh koreng. Aku bergidik ngeri melihatnya. Sungguh sangat mengerikan. Dia bagai monster sekarang ini. Mas Hadid merangkulku dan kemudian mengajakku keluar dari kamar Riana. Ia membawaku ke ruang tamu. Tapi aku merindukanmu, ucapnya seraya meraih tanganku. Mas, maaf. Ku tepis pelan tangannya. Aku tahu, kami memang pernah menjalin cinta, merajut kasih asmara, tapi itu dulu. Karena kini, aku sudah menjadi istri orang lain. Terlebih istri Mas Hadid juga sedang sakit. Panas, panas, wah. Suara jeritan melengking terdengar nyaring di antara sayup-sayup suara azan subuh. Aku terbangun, kemudian duduk dan juga mengikat rambutku. Berisut perlahan dari ranjang menuju ke arah pintu, membukanya secara pelan. Suara itu semakin nyaring terdengar. Kulihat lampu kamar Mas Hadid sudah menyala. Itu pertanda dia sudah bangun. Tapi kenapa ia tidak keluar melihat kondisi istrinya? Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang keempat, yang nantinya akan sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum pernah menonton part yang pertama dan part keduanya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Dan untuk kalian yang sudah support channel ini dengan cara like, comment, dan share, terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk lakukan terus ya teman-teman, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang baru mampir ke channel ini juga. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya juga apabila banyak salah kata maupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya, yaitu part keempat dari cerita kali ini.
yang sekaligus menjadi part terakhir ya teman-teman. Ingat, tetap stay tune terus di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.